Assalamualaikum Pak Fadil sama Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Ada Bu Adel. Boleh bergabung di sini? Oh, mangga silakan Ibu, silakan duduk. Kebetulan kami lagi ngobrol-ngobrol santai. Apa kabar Bu Adel? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Bu Wiwi sama Pak Fadil juga? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Iya Bu, ini ngomong-ngomong Ibu kesini ada apa ya Bu? Ya, kebetulan saya mau meminta solusi. Kebetulan saya punya masalah, saya akan berbicara dengan Pak Fadil. Kalau misalnya Pak Fadil ada waktu. Gimana Pak Fadil? Kebetulan. Gimana Pak Fadil? Bu Adel tuh mau bicara sama Pak Fadil loh. Oh, kebetulan saya juga lagi nyantai. Kira-kira pakai teknik apa ya Pak Fadil? Mungkin teknik yang akan saya gunakan menggunakan teknik coaching. Oh iya, Ya. bolehlah Pak Fadil, silakan. Bapak yang jadi kos, Ibu ada yang coaching. Oh gitu. Silakan Bu, Pak. Jadi Bu Adel, apa yang bisa saya bantu? Ya Pak, jadi saya itu sebenarnya lagi bingung, saya lagi galau nih. Beberapa hari terakhir ini saya kan lagi banyak kesibukan. Kebetulan saya di CGP lagi sibuk-sibuknya, tugas modul itu banyak. Kemudian di sekolah juga sedang akreditasi. Ya. Selain itu juga di luar kegiatan di kampung ya, saya ada suatu acara yang sedang saya rundingkan bersama teman-teman gitu, akan mengadakan suatu acara sehingga itu menyita waktu saya, sehingga saya kurang fokus dalam pembelajaran bersama anak-anak di sekolah. Anak-anak sering ditinggalkan sehingga mereka kurang kondusif di dalam pembelajaran di sekolah. Oh begitu. Baiklah, semoga dengan Bu Adel menceritakan masalah kepada saya dan kita bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu Adel rasakan. Dan semoga saya juga bisa membantu masalah yang Ibu rasakan juga. Ya Pak, maksud saya datang untuk berbicara dengan Bapak itu sebenarnya karena saya sudah bingung gitu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya ingin pembelajaran bersama anak-anak tetap kondusif walaupun saya disibukkan dengan berbagai hal yang ada di sekeliling saya, maupun kesibukan di sekolah ataupun kesibukan di luar sekolah. Jadi anak-anak tidak merasa ditinggalkan oleh saya, pembelajaran kembali kondusif, sehingga ketika semua kesibukan itu sudah mereda, saya kembali ke kelas itu anak tetap mampu belajar dengan baik gitu Pak. Oh. Nah sekarang jadi menurut Ibu hambatan apa yang Ibu rasakan terhadap masalah yang Ibu hadapi sekarang? Untuk hambatan yang saya hadapi sekarang itu, saya kurang bisa membagi waktu di dalam semua kesibukan saya, sehingga saya juga bahkan tidak mempunyai prioritas gitu. Jadi semua saya kerjakan saja, kadang bertumpuk-tumpuk, sedang mengerjakan ini, saya mengerjakan ini. Jadi yang ada kepala saya pusing sendiri gitu. Jadi saya tidak punya skala prioritas mana yang harus lebih dulu saya kerjakan. Dan saya juga tidak bisa membagi waktu di dalam mengerjakan semua kesibukan saya tersebut. Nah, tadi kan Bu Adel menceritakan tentang hambatan ya. Nah, apakah Bu Adel telah melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah yang Bu Adel hadapi sekarang? Sebelumnya memang saya pernah membuat solusi ya Pak sendiri. Misalnya saya berusaha untuk membagi waktu gitu. Namun ternyata saya tidak berhasil karena saya merasa bahwa kesibukan saya itu memang terlalu padat, sehingga tetap saja bertumpuk-tumpuk gitu. Bertumpuk-tumpuk kesibukan yang saya hadapi, dan akhirnya memang anak-anak tetap saya tinggalkan gitu. Oh begitu. Rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Adel ke depannya seperti apa? Mungkin saya harus bisa lebih membagi waktu ya Pak, tapi saya juga masih belum tahu nih bagaimana cara saya membagi waktu, karena sebelumnya saya gagal gitu sudah. Lebih berusaha mengefektifkan waktu saya Pak, akan lebih intensif dalam pembagian waktu yang saya punya, sehingga saya bisa mengurutkan kegiatan-kegiatan saya dan bisa semuanya bisa terlaksana oleh saya dalam
dalam waktu-waktu tersebut gitu Pak. Sebelumnya saya gagal gitu sudah membagi waktu. Kalau misalkan tindakan yang ibu lakukan itu tidak berhasil, nah apa yang akan ibu lakukan? Kalau misalnya tindakan itu tidak berhasil, mungkin saya akan melakukan skala prioritas Pak. Saya akan memilih mana yang lebih penting yang bisa saya lakukan, kemudian hal-hal yang tidak begitu penting atau memang bisa dikerjakan oleh orang lain mungkin akan saya abaikan dulu. Jadi saya mungkin akan mundur dari beberapa aktivitas yang sekiranya memang menyita waktu saya gitu. Jadi saya akan lebih mementingkan, misalnya saya kan mengajar dengan kegiatan di luar. Saya akan lebih memilih mengajar karena itu hal yang lebih penting bagi saya. Jadi saya akan memilih mengajar dan akan meninggalkan aktivitas saya di luar. Mungkin seperti itu kalau misalnya memang cara saya dalam membagi waktu ternyata tidak efektif dan tidak berhasil, Pak. Oh gitu, bagus. Nah, rencana Ibu Adel ya, saya sangat mendukungnya. Nah, sekarang setelah Bu Adel menemukan solusi, tindak lanjut Bu Adel setelah obrolan kita hari ini seperti apa, Bu? Saya akan melaksanakan rencana-rencana yang kita gali sekarang. Saya akan melaksanakannya di dalam waktu dekat di minggu-minggu ini karena memang anak-anak sudah terlalu lama ditinggalkan ya Pak, sehingga saya khawatir pembelajaran mereka tertinggal. Bahkan kalau anak kelas 1 itu kan ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Kalau terlalu sering saya tinggalkan, bagaimana kalau nanti dia pas naik kelas memang mereka belum berhasil, belum bisa membaca dan menulis. Jadi memang harus sesegera mungkin rencana yang dibicarakan sekarang itu saya eksekusi. Jadi saya minggu depan itu saya akan memulai membuat jadwal ya Pak, membuat jadwal kegiatan. Saya akan mengatur waktu saya, dan kalau misalnya memang sekiranya tidak berhasil, dalam minggu depannya lagi saya akan menentukan skala prioritas dari kegiatan saya. Akan saya pilih mana yang benar-benar memang penting di dalam pekerjaan saya dan hal yang bisa dibantu oleh orang lain, atau memang sekiranya orang lain bisa mengerjakannya, saya akan mundur dari aktivitas tersebut. Oh iya. Nah, menurut Ibu, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu lakukan? Yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuan dari perencanaan saya ini itu diantaranya ya rekan sejawat ya, karena ketika seperti akreditasi sekolah itu, kesibukan saya di akreditasi sekolah itu kan memerlukan partner ya Pak, jadi pasti rekan sejawat yang bisa membantu saya. Nah, saya akan mencoba membagi tugas bersama rekan-rekan saya sehingga tugas pekerjaan saya di dalam akreditasi sekolah lebih sedikit gitu, jadi tidak mau menyita waktu saya. Kemudian yang bisa membantu saya di hal lainnya juga kepala sekolah. Saya akan meminta dukungan dari beliau untuk bisa mengondisikan rekan-rekan sejawat agar bisa membantu saya, berkolaborasi dengan saya dalam mengerjakan semua aktivitas saya gitu Pak. Jadi kita bisa berbagi tugas gitu. Jadi tidak terlalu banyak tugas yang saya kerjakan. Oh gitu, iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindak lanjut ini? Minggu depan Pak. Minggu Insya Allah, depan. mudah-mudahan saya bisa merealisasikannya minggu depan karena memang harus secepatnya saya eksekusi ya rencananya, karena saya sudah sangat khawatir dengan kesibukan yang saya alami hari-hari ini. Saya khawatir dengan anak didik saya yang ketinggalan pembelajarannya. Oke ya. Semoga tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu bisa berhasil ya Bu ya. Nah, saya juga sangat mendukung dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, setelah kita mengobrol bersama, menurut Ibu kesimpulan tentang obrolan kita ini apa kira-kira? Saya itu bingung ya Pak, sebulan yang lalu saya dipusingkan dengan berbagai banyak kegiatan sehingga saya pusing sendiri, galau sendiri. Saya memikirkan berbagai solusi yang tidak ada eksekusinya. Tapi setelah saya mengobrol dengan Bapak, ternyata saya berpikir
saya memang harus melakukan sesuatu. Saya harus mengambil skala prioritas dari kegiatan saya. Saya harus meminta bantuan orang lain. Saya tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Jadi dengan pembicaraan kita kali ini saya menemukan suatu solusi dari masalah saya. Nah, yang Ibu rasakan setelah mengobrol dengan saya? Alhamdulillah ya Pak. Setelah saya mengobrol dengan Bapak itu perasaan saya menjadi lega, perasaan saya menjadi plong. Keruwetan yang saya pikirkan sebulanan ini rasanya terurai gitu. Jadi saya lebih bisa memilih mana yang harus saya kerjakan dan mana yang bisa saya abaikan dulu gitu. Jadi saya rasanya lega sekali. Terima kasih Pak sudah mau diajak berbicara untuk mencari solusi dalam permasalahan saya. Terima kasih juga Ibu Adel telah mempercayakan saya ya sebagai partner berbicara tentang masalah yang Ibu sampaikan kepada saya dan bagaimana cara solusi-solusi yang akan dikerjakan nantinya. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Pak, sama-sama. Mudah-mudahan apa dari pembicaraan kita kali ini bisa saya bisa menemukan jalan keluar dan bisa saya eksekusi dan tujuan yang ingin saya capai itu bisa tercapai ya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coaching kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Hasil dari pengamatan saya sebagai pengamat, 1. Kos sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan benar menggunakan metode Tirta. Metode Tirta adalah metode yang merencanakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dengan baik, rencana aksi dan tanggung jawab serta komitmennya berjalan dengan baik. Selain itu, coach juga mencoba membangun kemitraan dengan coachee sehingga percakapan coaching kali ini berjalan dengan dua arah atau berjalan dengan sesuai dengan alirannya. Yang selanjutnya, coach juga berikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga coach menggiring coachee itu untuk mendapatkan ide-ide atau solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi. Terima kasih telah melakukan kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.